Oke. Kemudian sekarang misalnya ada yang baru pulang jalan-jalan dari Italia, dan itu udah ada 5 kasusnya gitu, itu menjadi klaster baru lagi gitu. Oke. Jadi betul di identifikasi, di trace gitu ya. Ini dari mana, dan siapa yang bertemu sama dia dan pergerakannya kemana. Ini yang saya sebutkan dengan jujur dan transparan tadi, angka-angkanya jelas. Dan berdasarkan angka-angka inilah kebijakan lockdown berikutnya itu akan diperpanjang atau tidak. Oke. Jadi sekarang kita nggak tahu nih, apa masih tanggal 14 itu udah bisa kerja lagi atau ditambah lagi 14 hari. Lockdownnya Malaysia itu, Prof, seperti apa, Prof? Apa betul-betul nggak bisa keluar semua orang? Lockdown di Malaysia, mereka nggak nyebut lockdown ya, mereka nyebutnya restricted movement. Oke. Jadi pergerakan kita yang dibatasi. Yang pasti ya, untuk tempat umum itu nggak boleh, perkumpulan, mereka nyebut ngumpul-ngumpul rame-rame, bahkan masjid pun harus ditutup segala macam. Yang kedua, hanya keperluan-keperluan mendesak ya, kebutuhan utama yang dibolehkan, dan itu hanya 1 orang kepala keluarga ya, per keluarga itu hanya 1 orang yang boleh keluar dalam radius 10 km dari rumah. Oh, oke. Dan itu hanya untuk misalnya beli grocery ya, kita keperluan sehari-hari, keperluan dapur, itu tuh yang boleh. Tapi restoran-restoran itu hanya tidak tutup, mereka buka tapi tidak boleh makan di situ, hanya untuk yang take away atau yang order online. Di banyak di situ food Grab, food Panda, ada segala macam ya, yang jadi, dan masuk ke tempat-tempat beli bahan-bahan makanan tadi, supermarket, itu kan juga jelas diatur ya, per berapa ya, 2 meter jaraknya gitu, dan cek dulu segala macam. Itu hal-hal semikian yang dilakukan ya, hanya 1 orang per kepala keluarga yang dibolehkan. Jadi sungguh pun ada lockdown dan segala macam ya. Ciri ketiga yang saya bisa lihat di sini adalah adanya jaminan kecukupan makanan dan kebutuhan dasar ya. Hampir tidak adalah kita mendengar orang kekurangan makanan ya, kekurangan makanan. Bahkan mahasiswa yang terpaksa tinggal di asrama dan sudah tidak bisa keluar, itu disediakan makanan. Ya. Dan ini bukan hanya tugas dari pemerintah. Disediakan oleh pemerintah? Ya. Wow. Jadi makanan ya. Dan ada juga sekarang NGO juga banyak bekerja sama ya. Untuk memberi bantuan makanan dan lain sebagainya. Jadi tidak membuat orang itu tidak ada jaminan gitu. Supermarketnya itu pasti ada makanan gitu. Walaupun mungkin item-item tertentu ya agak susah ya, karena orang borong ya. Misalnya roti untuk sarapan misalnya, itu tapi tidak ada kelangkaan bahan pokok di Malaysia. Kelangkaan bahan pokok hampir tidak ada lah. Oke. Tidak, artinya kita belanja itu ya seperti biasa. Prof, kan gini, Prof, kalau misalnya kondisi lockdown itu kan biasanya diimbangi dengan orang-orang pekerja sektor informal itu jadi nggak bekerja ya, otomatis penghasilan mereka nggak ada, itu kan, Prof. Nah, itu pemerintah ada semacam kayak tunjangan ke mereka nggak, atau ke seluruh rakyatnya? Iya, betul. Jadi kebijakan PKP tadi, Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia ini, dia berbarengan dengan kebijakan, mereka menyebutnya kebijakan prihatin Malaysia 2020, atau sebenarnya ini lebih kurang paket insentif ekonomi di waktu COVID-19. Ya. Mereka itu mengalokasikan sekitar 250 miliar ringgit ya. Oke. Itu sekitar, kalau dikalkulasi tadi 3.300 kurs Malaysia sekarang, itu lebih kurang 825 triliun. 825 triliun? 5 triliun ya. Masya Allah. Sekitar 500 juta ringgit ya, 500 juta ringgit itu sekitar 16,5 triliun itu untuk kesehatannya, Kemenkesnya. Oke. Pembelian APD, pembelian ventilator baru dan segala macam ya. Perdana Menteri waktu itu menyebutkan. Jadi tenaga medis nggak ada kekurangan APD di sana?
ada kalau teman saya wartawan, ada wartawan Indonesia di sini menyebutnya fasilitas kesehatan di Malaysia ini cukup. Jadi artinya pusat-pusat isolasi itu menyediakan kelengkapan yang cukup. Artinya kalau kita tiba-tiba harus masuk ruang ward isolasi itu nggak pernah kekurangan gitu. Oke. Artinya nggak perlu antri, Iya. Ya, sungguh demikian tetap ada ya kelangkaan item-item tertentu APD itu ada, sehingga ini peluang untuk NGO juga berkontribusi ya. Kayak kemarin kampus kita juga menyerahkan buat sendiri baju proteksi ya, dan kita menyerahkan ke rumah-rumah sakit misalnya. Tetap ada, tapi secara umum mereka memperuntukkan alokasi yang cukup besar. Jadi alokasi yang 825 triliun tadi itu bukan hanya untuk sektor kesehatan, tapi itu sektor real, langsung ke masyarakat juga ya. Misalnya, ini saya sebutkan di sini, ada insentif untuk rumah tangga. Oke. Insentif untuk rumah tangga yang pendapatannya di bawah 4.000 sebulan. 4.000 itu kan sekitar 12 juta lebih ya. Iya. Nah, sekitar 12. Kalau mereka pendapatan per rumah tangganya di bawah itu, sekarang mungkin udah 14 juta lah mungkin, karena 3,3. Iya. Kalau pendapatan per keluarganya sebulan di bawah itu, mereka akan dapat insentif sekitar 6 juta ringgit. Hah? 6 juta ringgit? 6 juta rupiah. 6 juta rupiah? Ya. Oke. Jadi sekitar 1.600. Per bulan dikirim pemerintah? Itu mulainya April. Oh. Ke semua rakyatnya itu, Prof? Ke semua rakyat Malaysia? Iya, semua rakyat Malaysia. Bagaimana kalau ada warga Indonesia juga di sana juga dikirim? Warga Indonesia saya tidak melihat, kalau saya baca aturannya itu nggak melihat itu menyangkut orang asing gitu ya. Oke, intinya rakyatnya dulu ya. Tapi, ya, ini yang saya lihat yang aturan yang di Malaysia tadi itu untuk warga negara Malaysia, karena waktu kita online mengklaim duit tadi, dia minta nomor KTP. Oh. Dia minta KTP dan lengkap di situ kan, dia ambil data dari data pajak kita ya. Iya. Data pajak. Jadi itu pendapatannya berapa, jadi nggak bisa bohong-bohong ya orang. Karena beda, yang pendapatannya 4.000 sampai 8.000. Nah, itu cuma separohnya dapat. 800 ringgit. Iya. Sekitar jutaan ya. Oke. Nah, ini nih yang pertama. Yang kedua, ada allowance atau tunjangan untuk pekerja tentara, custom, dan segala macam yang terpaksa harus kerja ekstra ya. Kita coba lagi nih, baca lagi nih. Ada lagi allowance khas sebulan 600 ringgit, sekitar 2 juta untuk dokter dan para medis. Oh, tambahannya, tambahan ini selama masa lockdown ini. Tentara, polisi, tenaga medis gitu ya? Iya. Oh, ada tambahan juga. Sukarelawan juga ada, kan ada yang termasuk sukarelawan juga? Iya, karena di sini disebut kalau sukarelawan, polis, rela, ini sukarelawan ya, yang kayak di kita satpam dan segala macam, dapat 200 ringgit ya, 600. Oh, termasuk security itu, Prof? Iya, ya ini. Oh. Kalau ya. Kemudian ada lagi misalnya ada moratorium ya, apa yang pembayaran ke bank itu ditangguhkan 6 bulan. Oh ya? Kreditnya? Iya, kredit. Semua kredit? Otomatis, dan itu dijamin oleh pemerintah. Oke. Jadi kita otomatis selama 6 bulan ini nggak ada tagihan bill. Dari misalnya kredit rumah, kredit kendaraan ya. Itu otomatis itu mendapat semua orang, karena bank mungkin nggak bisa membedakan lokal apa internasional ya, orang asing. Jadi mungkin semua nasabahnya langsung mereka 6 bulan kita bahannya bayar nanti. Artinya kalau kita nggak bayar 6 bulan ini nggak masalah. Biasa kalau nggak bayar 1 bulan udah ditagih ya. Jadi itu nggak masalah. Artinya kita dilewatkan 6 bulan pembayarannya. Ditangguhkan ya, Bu ya?
ditangguhkan Oke. 6 bulan. Kemudian juga asuransi, terutama asuransi kesehatan, itu nggak bayar 3 bulan. Oh ya? Iya, Oh. itu dijamin oleh pemerintah. Ini ada di Asuransi kesehatan walaupun yang swasta juga? Iya, swasta. Jadi swasta akan menghubungi kita, ini kita nggak bayar premium 3 bulan tetap dapat jaminan. Oke. Ya, jadi ini banyak ya ini paketnya itu saya banyak banget ya, sehingga memang bahkan ada paket prihatin untuk yang masih individu yang masih single ya. Saya baca di sini nih. Jadi yang jomblo-jomblo pun juga dapat tunjangan. Iya. Itu sekitar berapa kalau yang jomblo-jomblo itu, Prof? Jomblo di sini dapatnya Rp250 kepada individu bujang berusia 1 tahun ke atas katanya. Oh, oke. Karena apa? Karena mereka banyak yang nggak bisa bekerja ya. Iya. Ya, Ya, karena kan- kondisi seperti ini gimana mau kerja kan, Iya. Prof? Kan harus di rumah. Iya, Ini- makanya ini yang kadang-kadang mereka bisa dapat dari berbagai ini ya. Jadi macam-macam nih saya lihat. Ada orang yang punya penyakit khusus tapi ini dapat allowance. Oke. Menarik banget ya, Prof. Ya, ada lagi nih bantuan kepada seorang mahasiswa kalau dia belajar di perguruan tinggi dia dapat Rp200 dan Oh. 500.000, 600.000. Oh. Jadi kita tadi keluarganya dapat dan dia mahasiswa juga dapat. Oh, lagi. mahasiswa pun pelajar-pelajar pun dapat tunjangan juga. Iya, ini yang pelajar pengajian tinggi artinya mahasiswa perguruan tinggi ya. Oke. Iya. Ya, ini berapa terus mereka mahasiswa misalnya kan mereka pakai pinjaman pemerintah untuk mereka yang udah tamat yang biasa pakai beasiswa pinjaman dari pemerintah, mereka boleh nggak bayar dulu 6 bulan gitu. Oke. Terus gini, Prof. Kondisi ekonomi di sana gimana, Prof? Kalau ekonomi ya terus terang ya kita merasa ada ya pasti turun lah ya karena kebanyakan industri manufacturing banyak yang berhenti produksi. Ya, banyak yang berhenti produksi. Secara efek ekonomi pasti akan terasa. Tapi real di masyarakat sekarang kita belum melihat perbedaan yang signifikan ya, terutama mereka yang mempunyai gaji tetap ya. Mereka yang punya gaji tetap. Kalau mereka yang kerja harian ya, kerja harian akan saya melihat ini akan mungkin cukup terasa ya. Tapi dengan adanya paket insentif dari pemerintah seperti ini, mungkin mereka sedikit terbantu ya. Banyak kegiatan misalnya kemahasiswaan dan segala macam itu kan berhenti dulu ya. Kalau kampus kami International Islamic University Malaysia, mahasiswa baru masuk nanti pada tanggal 1 Juni. Jadi memang Itu kampus pemerintah ya, Prof ya? Iya, kampus pemerintah. Oke, kayak UI-nya di sini gitu ya? Iya, jadi memang lebih banyak di rumah. Oke. Dan diharapkan oleh pemerintah dana-dana tadi itu memang hanya untuk mensupport kegiatan rutin sehari-hari di rumah gitu. Karena untuk sementara kita nggak perlu mikirin bill, bahkan bill internet juga diskon ya, bill internet, bill listrik itu diskon semua. Semua jenis listrik, mau yang berapapun wattnya, kilowattnya? Oh iya, di sini nggak ada beda-bedanya, listrik itu nggak pakai kayak di Indonesia, ada beda-bedanya di sini. Oke, Indonesia juga ada diskon, tapi untuk yang kalangan menengah ke bawahnya aja gitu. Nggak, di sini sama. Oh. Dapat diskon, internet gratis untuk berapa bulan? Oh iya, internet juga, Iya. Prof? Gratis. Oke. Jadi memang banyak insentifnya ya, banyak insentifnya yang saya lihat ini nggak bisa kebaca semua. Ini saya punya PowerPoint-nya per insentif itu ada satu ininya lah Iya. Banyak banget lah rincian insentif buat rakyatnya gitu, Prof ya? Jadi totalnya 825 triliun rupiah. Wow, itu hampir sepertiganya APBN Indonesia itu, Prof. Nah, berarti kalau kondisi seperti itu, Prof, berarti rakyatnya tenang sekarang nih, Prof? Atau masih ini? Tenang sih, dalam arti ya karena kalau kita keluar tuh memang sepi ya. Iya. Pada awal implementasi lockdown ini tingkat kepatuhannya itu 90%. Oke. Tetap
10% yang nggak ngikutin ya. Kemudian di tahap kedua itu udah meningkat jadi 97%, hanya 3% yang keluar nggak ada tujuan. Ya, ya. Sehingga waktu itu ada yang bilang, oh mungkin mereka nggak punya rumah dan segala macam. Tapi dengan adanya paket insentif ini, bahkan juga untuk gelandangan itu ada dananya. Ada dana gelandangan dan segala macam, saya baca tadi ya. Jadi sekarang tingkat kepatuhannya terhadap peraturan itu udah jauh lebih tertib ya, Prof ya. Tertib dan kita memang nggak ada niat mau keluar itu, mengapa itu nggak ada, karena di luar juga nggak ada. Mau kok di luar juga. Berarti Prof, di situ pemerintah ada terlihat ketegasan nih kepada rakyat itu, Prof. Iya, pasti. Semacam ada panis, pasti rewardnya tadi tunjangan tadi berarti kan? Tadi betul. Panisnya ada kalau orang yang keluar ini ada hukumannya, tapi kalau misalnya tetap mengikuti aturan pemerintah, maka tunjangan itu akan berhak rakyat dapatkan. Betul. Nah berarti kalau kondisi politiknya gimana, Prof, di sana, Prof? Sekarang relatif aman ya, karena memang baru pergantian pemerintah ya. Jadi Perdana Menteri sekarang masuk ketika sedang ada wabah COVID-19. Tapi dengan adanya paket ini, saya melihat paket ini suatu yang cukup memberi keuntungan politis ya bagi pemerintah sekarang. Sehingga hampir semua masyarakat itu responnya positif. Jadi oposisi pun tidak ada serang menyerang antara oposisi dan koalisi pemerintah? Sekarang ya, karena mereka sekarang kita orang prihatin semua ya. Kalaupun mereka menyerang sekarang, menurut saya agak bisa menjadi malah jadi bumerang buat mereka. Jadi blunder ya, Prof ya. Mereka nggak prihatin. Berarti tandanya pemerintah itu di Malaysia, walaupun antara oposisi ataupun di koalisi pemerintah, itu rakyat semua dukung pemerintah. Patuh dengan pemerintah. Patuh dengan pemerintah. Pilihan dalam program ya. Tapi mereka patuh, artinya mereka kalau mereka haknya klaim insentif tadi ya mereka klaim. Enggak, gini Prof, wajar aja kalau rakyatnya patuh, Prof. Kalau pemerintahnya sayang sama rakyatnya, wajar kalau rakyatnya patuh. Kalau di negara lain kan belum tentu, Prof. Kemarin saya tuh sempat saya keluar ya, harus ke ATM ya, pas pulangnya ada roadblock di jalan. Jadi pas polisi ditanya kita dilihatnya alamatnya di mana, benar nggak 10 km dari rumah, itu dicek gitu. Lebih dari 10 km kan berarti keluyuran itu ya. Ditangkap kalau gitu. Jadi tetap dicek sama mereka apa tujuannya, diperhatikan. Dan itu hanya boleh satu orang, karena yang diizinkan cuma satu kepala keluarga. Kalau ada dua itu lebih ribet lagi pertanyaannya. Prof, kalau sekarang Prof lagi ngeriset apa, Prof? Gimana? Kalau sekarang Prof lagi sibuk apa sekarang, Prof? Di rumah ini atau lagi ada riset apa, Prof? Perkuliahan diliburkan ya. Work from home katanya. Cuman di kampus kami nggak ada perkuliahan sama sekali karena sebagian mahasiswa udah pulang balik kampung. Jadi takut akses internetnya nggak sama ya. Jadi kita nggak ada perkuliahannya. Tapi kegiatan administrasi ada, artinya kita masih meeting online, bimbingan masih, walaupun mereka nggak boleh ke lab, mahasiswa nggak boleh ke lab, ya kampus betul-betul ditutup. Prof kan profesor bioteknologi ya, Prof ya? Iya, bioteknologi ya. Sekarang apa yang lagi digarap, Prof? Jadi banyak waktunya sekarang untuk dia nulis buku, dia nulis paper, sama nulis proposal ngerjain ya, yang masih memungkinkan. Contohnya barusan pagi tadi saya dapat tawaran itu dari Saudi Arabia ya, minta mereka nyediain dana, minta saya nyiapin proposal dan risetnya tentang penanggulangan COVID ini. Dikasih waktu 1 tahun ya, dana penelitian untuk 1 tahun. Luar biasa ya, cukup membanggakan. Profesor dari Indonesia yang sekarang di Malaysia diminta oleh pemerintah Saudi Arabia untuk meneliti ini. Iya, alhamdulillah. Dengan Saudi emang networkingnya udah terbentuk. Ya apapun kan kita bisa bangga karena Prof kan orang Indonesia, orang Minang pula. Alhamdulillah. Iya. Kita melihatnya dari aspek kemanusiaan ya. Iya. Karena saya sendiri juga
bikin proposal 1 hari kan hampir nggak mungkin ya, dari subuh dan malam baru submit. Jadi Arab Saudi minta tolong kepada Prof untuk meneliti bagaimana cara menanggulangi COVID. Iya, salah satunya ya mungkin. Wow, luar biasa. Bangga banget. Ya tetap ya ada rasa apa namanya ya mungkin merasa sedikit dihargai ya karena. Iya. Ini yang kayak gini-gini, Prof, yang kayak gini-gini harusnya pemerintah Indonesia lebih perhatian nih orang-orang Indonesia kayak begini. Kok malah pemerintah Arab Saudi lebih perhatian sama Prof nih? Ya, ya itu no comment lah ya. Dipakai di Malaysia, terus diminta tolong sama pemerintah Arab Saudi, sama Indonesia dibiarin aja. Kita siap dalam arti bahwa memang kalau menurut saya ini dari perspektif akademis ya, perspektif saintifik, dalam keadaan wabah, pengambil kebijakan seharusnya memang banyak yang berlatar akademik seharusnya. Jadi lepaskan ya politiknya. Ya lepaskan semua masalah politik, semua kita harus kerjasama semua dan menurut saya itu yang paling harus banyak didengar itu adalah saran-saran daripada saintis. Ya, misalnya kebijakannya berapa hari yang harusnya di restricted dan segala macam itu kan hanya orang-orang betul-betul memahami apa itu virus, apa itu wabah, gimana penanggulangannya, itu kan nggak bisa dibuat secara kebijakan politis semata. Ini Prof, cuma Prof, ini menarik banget diskusi tentang Malaysia ini, Prof. Tapi saya lebih tertarik nanti nyambung lagi mungkin pembicaraan selanjutnya di komunikasi kita selanjutnya mengenai menurut Prof tadi yang ditugaskan oleh pemerintah Arab Saudi untuk bagaimana cara mengatasi COVID ini. Mungkin Prof bisa kasih bocoran dikit-dikit ntar, Prof ya. Bisanya ya, sebisanya. Kan kalau Indonesia butuh kan Prof harus turun balik lagi Indonesia lagi dong. Siap. Prof, terima kasih banyak, Prof. Salam buat keluarga, Prof. Sama-sama. Di Malaysia, Prof. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teman-teman semua, kira-kira seperti itu wawancara gue dengan Prof. Irwandi yang memang luar biasa keilmuannya, sampai dipercaya oleh pemerintah Arab Saudi untuk meneliti bagaimana cara penanggulangan COVID-19 ini. Dan sekarang beliau masih tinggal di Malaysia, makanya gue coba diskusi sama beliau. Teman-teman coba tuliskan komentar kalian di bawah. Bagaimana pendapat kalian mengenai diskusi gue kali ini dengan beliau? Tulis komentar di bawah. Jangan lupa like dan share video ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Itu informasi tentang Malaysia, tentang COVID-19. Itu bisa menjadikan kita tambahan wawasan kita lah untuk para penonton Macan Idealis. Jangan lupa like dan share videonya, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.